hari ini kita akan belajar mengenai masuknya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tapi sebelum aku mulai membahas materi hari ini, aku mau tanya sama teman-teman. Teman-teman sudah tahu nggak negara apa saja yang berhasil menjajah Indonesia? Pada sekitar tahun kurang lebih 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa Eropa melalui jalur laut. Nah, negara-negara Eropa yang berhasil menjajah Indonesia diantaranya yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, adapun faktor-faktor yang melatar belakanginya yaitu ada faktor eksternal dan juga internal. Pada faktor eksternal, yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus mengatakan bahwa bumi dan planet-planet itu mengelilingi matahari. Dan sebenarnya bumi itu berbentuk bulat, bukan berbentuk datar. Kemudian yang kedua adalah revolusi industri. Adanya penemuan mesin uap untuk kapal sehingga memudahkan bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan, yaitu ekspedisi samudra. Kemudian yang ketiga adalah runtuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, kekuasaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II akhirnya berhasil merebut Konstantinopel dari kekuasaan Romawi dan menutup jalur perdagangan. Nah, hal ini menyebabkan para pedagang bangsa Eropa akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah, sehingga bangsa Eropa mulai melakukan perjalanan untuk mencari rempah-rempah ke benua-benua lain. Nah, dan salah satunya yaitu negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adanya motivasi 3G yang sering disebut dengan gold, glory, dan juga gospel. Gold yang artinya kekayaan, glory yang artinya kejayaan, dan juga gospel yang artinya menyebarkan agama Nasrani. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses masuknya para bangsa Eropa ke Indonesia ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Portugis dan juga Spanyol. Dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah negara yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih pada masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi samudra, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tanggal 4 Juni 1474. Adapun tujuannya yaitu agar tidak terjadinya bentrokan antara Portugis dan Spanyol. Adapun isi dari perjanjian Tordesillas tersebut yaitu yang pertama untuk pembagian arah pelayaran. Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisinya pada tahun 1487 ke arah timur dan sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis ini sangat disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate pada saat itu sangat membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan Tidore. Spanyol memulai ekspedisi pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521 dan disambut baik oleh bangsa Filipina. Namun, Fernando de Magellan yang memimpin ekspedisi tersebut terbunuh karena pada saat itu terjadi peperangan di Filipina.
Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, yang tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol di Tidore sangat disambut baik oleh masyarakat Tidore, karena pada saat itu Tidore tengah berselisih dengan Ternate, sehingga Tidore menjadikan Spanyol untuk menjadi sekutu dan mengalahkan kerajaan Ternate yang saat itu tengah bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman besar bagi Portugis, sebab pada saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Mereka pun saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sudah disepakati dalam perjanjian Tordesillas. Akhirnya, pada tahun 1529, perseteruan di antara Spanyol dan Portugis diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Dalam isi perjanjian Saragossa, pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan. Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Maluku. Sedangkan untuk Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Filipina. Dari perjanjian Saragossa inilah akhirnya teori heliosentris oleh Copernicus dibenarkan, yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Inggris melakukan perjalanan ekspedisi samudra pada tahun 1577 mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris pada saat itu memborong semua rempah-rempah yang ada dari Maluku. Kemudian, sebelum melaksanakan ekspedisi kedua, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIH, yaitu East India Company, yang artinya perusahaan dagang milik Inggris. Kemudian, pada tahun 1628, Inggris berhasil mendarat di Banten dan melakukan kerjasama dengan kerajaan Banten. Yang terakhir yaitu negara Belanda. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di kerajaan Banten. Saat itu, Belanda dipimpin oleh Carolus de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir pantai karena Belanda bersikap kasar dan sombong. Kemudian, pada tahun 1598, Belanda kembali lagi mendatangi Banten. Namun, kali ini Belanda disambut baik oleh penduduk Banten karena Belanda bersikap dengan sopan. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan dan mendirikan perusahaan dagang yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Tujuan utama dari pembentukan VOC yaitu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, seperti Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Dan yang terakhir, untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, VOC dibentuk untuk mengurusi permasalahan dagang di Indonesia. Namun, dengan perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC ditunjuk sebagai wakil pemerintahan Belanda di Indonesia yang memiliki hak oktori. Adapun hak oktori tersebut, yang pertama adalah hak mencetak uang sendiri. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja. Yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan kata lain, peran VOC bukan hanya sebagai perusahaan dagang, tetapi mereka memiliki hak politik dan juga militer. Bahkan,
VOC membentuk angkatan laut yang berhasil mengusir dan menghancurkan benteng yang dibuat bangsa Portugis di Maluku. Kemenangan Belanda atas Portugis ini merupakan jalan masuk penjajahan kolonialisme di Indonesia yang memakan waktu selama 3,5 abad.